Banjir dan macet, dua masalah yang tak pernah selesai di Jakarta. Segala upaya dilakukan, terakhir ratusan villa dibongkar untuk mengembalikan fungsi puncak sebagai daerah resapan air. Untuk membahas hal ini saya akan berbincang dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak. Tumbuhnya bangunan liar di kawasan Puncak jadi salah satu pemicu banjir di Bogor dan Jakarta. Berdasar penelitian satelit, Kementerian Pekerjaan Umum lansir sekitar 786 titik bangunan menyalahi aturan, baik dari peruntukan maupun izin. Beberapa waktu lalu sebagian dari villa liar tersebut dibongkar aparat Pemda Bogor. Penertiban villa liar di kawasan Puncak memang tidak semudah membalik telapak tangan. Meski sudah dilakukan sejak beberapa tahun silam, namun penertiban tak pernah bisa dituntaskan. Tebang pilih dari aparat dan perlawanan dari pihak tertentu membuat masalah ini seperti benang kusut. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak. Pak Hermanto, ini kalau kita bicara soal data Kementerian Pekerjaan Umum, ada 786 bangunan yang dinilai menyalahi aturan. Ini semuanya villa atau bagaimana sebetulnya Pak Hermanto? Bangunan-bangunan perumahan lah yang banyak ya, perumahan itu yang tentunya diidentifikasi ada yang peruntukannya tidak benar dan juga sebetulnya itu lebih kepada yang tidak mempunyai izin. Iya. Jadi yang tentunya karena nggak mempunyai izin ya dilakukan pembongkaran itu ya. Oke, nah ini dari 786 itu Pak Hermanto, yang tidak punya izin ini berapa banyak sebetulnya? Ya pada pokoknya itu sebetulnya itu yang memang lebih tidak mempunyai izin dan lokasinya tidak sesuai. Lokasinya tidak sesuai. Nah, artinya kan kemungkinan ada yang juga yang lokasinya tidak sesuai tapi memang ada izin. Nah ini yang memang masih dievaluasi juga ya. Apa kemungkinan solusinya Pak? Ini kan jelas-jelas sudah menyalahi peruntukan, tapi dia memiliki izin. Artinya dia sah untuk berada di sana. Ya tentunya ada di undang-undang ya, bahwa kalau memang izinnya sudah ada dan itu legal ya, tentunya ada gimana proses untuk menyesuaikan tadi. Tapi kalau jelas-jelasan lokasinya memang tidak sesuai dan tidak mempunyai izin, ya itu yang paling tegas kita tidak ada tangani. Kompensasi bagi mereka ya. Kalau bagi mereka yang sudah memiliki izin tapi juga menyalahi peruntukannya, nah ini akan diberikan kompensasi seperti apa? Ini akan ditentukan nanti di dalam regulasi zonasi. Jadi kita harapkan untuk Kabupaten Bogor mereka punya rencana detail tata ruangnya sehingga lebih tegas lagi untuk membandingkan antara kawasan yang peruntukannya seperti apa dan sekarang digunakan untuk apa. Tapi yang sekarang tegas dilakukan tentunya nggak punya izin dan tidak sesuai. Berapa lokasinya. banyak yang nggak punya izin sih Pak? Menurut informasi dari saya yang tadi yang disampaikan. Oke. Nah, prioritasnya begitulah ya. Yang pertama pokoknya yang tidak punya izin, yang lokasinya saat ini diidentifikasi tidak sesuai. Banyak pihak yang mengatakan bahwa dalam proses pembongkaran ini ada tebang pilih seperti itu. Saya rasa kalau yaitu pelaksanaan ya, kita bukan kami yang melaksanakan tentunya ya. Sampai kapan sebetulnya proses pembongkaran ini akan selesai? Saya rasa kalau memang sudah tegas seperti tadi ya, memang tidak punya izin dan lokasinya juga tidak sesuai ya, itu target 2014 bisa diselesaikan. Soal villa-villa yang liar ini, boleh dikatakan liar seperti itu, ini memang menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta. Karena air waktu dihilir itu relatif dia curam, agak datar di Bogornya ya. Kemudian di hilirnya relatif datar ya. Nah, di situ apalagi dengan DKI Jakarta ini 40% di bawah muka air ya sebetulnya ya untuk itu. Muka air laut ya. Jadi tentunya perlu dilakukan satu manajemen sedemikian rupa sehingga kalau hulunya tadi dikonservasi baik, tentunya upaya meningkatkan kapasitas struktur maupun non struktur di
hilir tadi bisa Banjir yang sering mengurangi terjadi ya, sangat di Jakarta. signifikan banjir yang setiap tahun masih. Banjir sudah menjadi masalah klasik Jakarta pada musim penghujan. Bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum menggarap normalisasi Kali Ciliwung. Meski masih dibayangi kendala pembebasan lahan, proyek ini ditargetkan rampung Desember 2016. Kalau kami kan desain sudah ada, anggaran sudah ada. Kami hanya menunggu di mana harus kita bangun. Yaitu kami sudah kerjasama dengan Pak Gubernur DKI, Pak Gubernur DKI yang akan menetapkan, bangunlah di sini, kita akan bangun. Proyek sepanjang 19 km ini meliputi pelebaran sungai, pembuatan jalan inspeksi di sisi sungai, serta penancapan tiang panjang. Pemerintah menyiapkan dana 1,18 triliun rupiah untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung. Sementara dana untuk sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sekitar 500 miliar rupiah. Pak Hermanto, kalau kita bicara soal banjir, ini banyak hal sebetulnya yang menjadi pertanyaan. Salah satunya adalah masalah normalisasi Kali Ciliwung terutama nih. Pak Hermanto, apa saja yang sudah dilakukan Pak untuk Ciliwung? Ya, Ciliwung itu salah satu dari 13 sungai ya yang masuk ke Jakarta. Tapi intinya menangani di Jakarta, kita tangani 13 sungai. Ciliwung yang menuju ke barat sudah ada kanal banjir barat. Tapi tentunya sekarang ini kita tingkatkan kapasitas kanal banjir baratnya ya, seperti pintu Manggarai, pintu Karet kita tambah gitu ya. Tapi di buntutnya tadi, hilirnya dari kanal banjir barat itu masih ada Sungai Ciliwung ya, yang kapasitasnya pada saat ini tidak sesuai kalau dibandingkan dengan debit yang masuk terutama pada musim hujan. Apa yang akan dilakukan? Nah, yang akan dilakukan saat ini menormalisasi Kali Ciliwung tadi, mulai dari Simatupang itu sampai ke pintu air Manggarai. Tadi kan pintu airnya Manggarai sudah, dan kita sudah membangun kanal banjir timur ya. Jadi barat dibuang mulai Ciliwung, mulai Cipinang dibuang di bypass ya, seperti jalan tol bypass gitu, langsung ke laut ke Marunda gitu. Kan banyak sekali penduduk yang awalnya tinggal di bantaran kali itu Pak. Jadi Hermanto. panjang totalnya kurang lebih 19 km ya itu ya. Dan tentunya perlu dilakukan juga untuk memindahkan masyarakat tadi. Dan di samping itu tentunya sekarang ini ya, untuk mencoba menanggulangi kelebihan dari debit banjir di situ, dilakukan sudetannya. Sudetan di titik Otista 3. Itu kurang lebih 1,2 kilo, dibuang kalau dia banjir, misalnya di atas banjir 10 tahun, dibuang ke Kali Cipinang. Cipinang langsung ke Kanal Banjir Timur. Ya, dan itu akan melewati bawah jalan nanti akan lewat bawah jalan. Jadi kita buat satu sudetan di bawah dengan diameter kurang lebih ya sekitar 3,5 meter, dua tunnel gitu ya. Dan itu berapa dana yang disiapkan untuk itu Pak? Kalau untuk Ciliwung tadi lebih dari 1 triliun, untuk ini kira-kira 400, mendekati 500 miliar. Kapan akan selesai itu? Ya, kontrak sudah tanda tangani ya. Dan tahun ini mulai konstruksi tentunya. Nah, kita juga ada mencoba menyimpan air tadi dengan aquifer ya, masuk disimpan di air tanah dalam itu, misalnya di tadi Situ Babakan maupun yang di DKI lah, kita mencoba itu. Baik, Pak Hermanto. Nah, dengan itu ditangani. Dan tetapnya tanggap darurat kita juga tetap menyediakan ya, untuk alat berat, untuk bronjong. Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk tahun 2014 mencapai 84 triliun rupiah, di mana sekitar 50%-nya atau sekitar 42 triliun rupiah akan digunakan untuk pembangunan jalan dan juga jembatan.
Dari total anggaran 2013 sebesar 84 triliun rupiah, penyerapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum sekitar 91,63%. Kementerian mengklaim kurang signifikannya penyerapan anggaran dibanding tahun 2012 lalu karena adanya tambahan dana APBNP yang cukup besar di akhir tahun untuk pembenahan infrastruktur jalan. Kalau soal kemacetan Jakarta sendiri, Pak Hermanto, apa langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum? Ya, kalau kita melihat Jakarta itu kita seperti juga air, kita nggak bisa melepas dari Jabodetabek ya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang itu sebagai metropolitan, bahkan megapolitan lah ya kita sebut, karena penduduknya kan sekarang sudah mendekati 30 juta. Ini adalah megapolitan yang nomor 2 terbesar di dunia setelah Tokyo, Yokohama ya, dengan penduduk itu. Nah, tentunya interaksi antara land use dengan transportasi sangat-sangat vital. Sehingga dalam konteks ini Jakarta harus melihat juga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tidak bisa sendirian ya? Tidak bisa sendirian karena memang sebetulnya yang bekerja di Jakarta dan sebaliknya itu sebetulnya dari urbanize tadi. Jadi perkotaannya sudah bukan Jakarta lagi. Perkotaannya kan kita nggak kerasa kadang-kadang tinggal di Bekasi seperti di Jakarta. Dengan kondisi seperti ini tentunya kita harus yang pertama memilah antara lalu lintas yang sifatnya regional maupun yang lokal. Jangan bercampur karena lokal kan kecepatan rendah. Kita membangun pertama kali jalan lingkar dalam Cawang, Pluit, Priok ya. Itu nggak cukup lagi kan sekarang yang kita lewati itu seperti jalan Gatot Subroto dan lain-lain. Kita bangun lingkar yang kedua, Kebonjeruk ya, bisa ke utara, bisa ke muter menuju ke Pasar Rebo, Cikunir dan menuju ke Priok lagi. Ini belum tuntas, ada di Rorotan, di Cilincing sedang kita selesaikan akses Tanjung Priok, kita harapkan akhir 2014. Yang missing link juga adalah dari Kebonjeruk ke Ulu Jami ya. Kalau itu nyambung penuh sudah tersambung, tapi kita sudah bisa menyelesaikan sampai Ciledug dan sudah kita buka. Jadi Kebonjeruk sekarang bisa masuk ke Joglo, masuk ke Ciledug gitu ya. Tinggal sepenggal kecil dari Ciledug sampai ke Ulu Jami. Utama kalau untuk kemacetan adalah angkutan umum ya. Angkutan umum itu penting tapi bukan di regional begini, tapi di lokalnya. Karena yang regional tadi untuk itu dan untuk yang membawa barang dan jasa menuju ke pelabuhan Tanjung Priok. Nah, yang kedua untuk lokalnya tentunya yang ada di bawah angkutan umum sangat-sangat vital. Saya rasa DKI sudah membangun sekarang ini mass rapid transit ya dari Lebak Bulus menuju ke Dukuh Atas menuju ke arah HI lah gitu ya. Ini paling tidak mengawali untuk bisa mereduksi beban yang dari selatan. Tapi sebetulnya diperlukan juga dari barat ke timur, tapi paling enggak itu didukung dengan busway ya atau rencana nanti monorail. Ini akan mendukung di yang tingkat lokalnya tadi ya. Dengan semua rencana, dengan semua pembangunan itu Pak Hermanto, akankah kemacetan di Jakarta menjadi kenangan? Saya rasa akan turun signifikan, tapi tetap kita punya rencana jangka panjang ya. Cilamaya itu sangat penting. Pelabuhan ada di timur untuk memecah supaya pusat kota Jakarta akan signifikan berkurang. Airport juga penting untuk ada di timur, karena terlalu semuanya masuk menuju ke Soekarno-Hatta ya. Soekarno-Hatta, tentunya kita berat untuk bisa kompetitif ya. Baik. Pak Hermanto, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih Mas Rudi. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, dan perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di Bedah Politik kali ini. Saya Rudian Danu. Sampai jumpa.